Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Endang Sulastri dengan NIM 2106411000037. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu bernama. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvie Eka Pratiwi dengan NIM 2106411000038. Saya berasal dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, langsung saja yuk kita simak videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah tentang pendidikan. Istilah pendidikan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ada pula proses, cara, dan perbuatan mendidik. Yang kedua adalah istilah pendidikan menurut bangsa Jerman. Bangsa Jerman sendiri melihat pendidikan adalah sebagai Erziehung atau yang setara dengan educare, yakni membangkitkan semangat yang terpendam atau mengaktifkan kekuatan potensi anak. Ketiga adalah istilah pendidikan menurut bahasa Yunani. Istilah pendidikan menurut bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik yang artinya adalah ilmu menuntun anak. Orang Romawi sendiri melihat pendidikan sebagai educare, yakni mengeluarkan dan menuntun. Tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa sewaktu mereka dilahirkan di dunia. Ada pula istilah pendidikan menurut beberapa ahli. Contohnya yaitu menurut Aristoteles, istilah pendidikan merupakan salah satu dari fungsi suatu negara. Setidaknya, pendidikan sendiri adalah tujuan dari negara tersebut. Yang kedua, ada istilah pendidikan menurut Socrates. Pendidikan sendiri merupakan sarana untuk mencari sebuah kebenaran, sedangkan dialektika merupakan caranya. Yang ketiga, ada istilah pendidikan menurut tokoh pendidikan kita sendiri, yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan merupakan menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak-anak sehingga anak-anak dapat memiliki keselamatan dan kebahagiaannya sendiri. Selanjutnya, oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, ada beberapa istilah yang terdapat dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada pengajaran. Pengajaran ini sendiri memiliki arti yaitu cara mengajar atau mengajarkan. Mengajarkan ini meliputi dua kegiatan yang terjadi di dalam satu waktu, yaitu proses belajar dan mengajar. Proses belajar mengajar ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena jika keduanya dipisahkan maka tidak terjadi secara optimal. Yang kedua ada pembelajaran. Pembelajaran ini sendiri diidentikan dengan kata mengajar yang berasal dari kata dasar ajar. Kata dasar ajar ini memiliki arti petunjuk yang diberikan kepada seseorang sehingga seseorang tersebut dapat memahaminya. Dalam arti kita sebagai pendidik bisa mengajarkan kepada peserta didiknya. Pengajaran dan pembelajaran memiliki kemiripan, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Contohnya yaitu jika pengajaran diartikan sebagai seseorang guru yang melakukan tugasnya untuk mendidik peserta didiknya, sedangkan pembelajaran mengisyaratkan yaitu terjadinya interaksi antara peserta didik dengan seorang pendidik. Baiklah teman-teman,
Yang ketiga, kita mengetahui adalah mengajar. Mengajar menurut Hamalik adalah aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya agar menciptakan suasana yang nyaman sehingga anak-anak dapat melakukan proses belajar dengan efisien. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang arti kata mendidik. Apa sih itu teman-teman arti kata mendidik? Tenang teman-teman, saya sudah menyiapkan 3 pendapat mengenai arti kata mendidik. Pendapat yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mendidik adalah memelihara dan memberi latihan berupa ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, arti kata mendidik sendiri adalah memelihara dan memberi latihan berupa ajaran atau pelajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai tata perilaku dan pola pikir kita untuk menjadi lebih baik, seperti itu teman-teman. Pola pikir anak didik kita. Selanjutnya yaitu pendapat yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang mendidik. Menurut undang-undang ini, arti kata mendidik adalah kegiatan seseorang dalam mendidik secara profesional yang membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dengan jalur yang formal, yang dasar dan menengah. Contohnya, kita misalkan dengan guru ya teman-teman. Guru itu mempunyai kewajiban untuk mendidik ya teman-teman, dengan cara membimbingnya, melatihnya, dan mengevaluasi, menuntunnya atau memberi masukan untuk mencapai tujuan yang anak didik itu ingin tuju, seperti itu teman-teman, dalam lingkup yang formal, yang dasar dan menengah. Maksudnya dalam lingkup lembaga ya teman-teman, seperti sekolah dasar atau SD, MI dan sejenisnya, dan sekolah menengah seperti MTS, SMP dan sejenisnya. Kita lanjut ke pendapat yang ketiga, yaitu menurut Dr. Ahmad Tafsir. Menurut Dr. Ahmad Tafsir, mendidik adalah kegiatan siapapun yang bertanggung jawab atas perkembangan anak didik. Dari pendapat yang pertama, kedua, dan terakhir ini saling berkesinambungan ya teman-teman. Dari yang terakhir ini kita bisa menyimpulkan bahwa mendidik adalah kegiatan, suatu tanggung jawab seorang pendidik kepada anak didik yang kita telah berikan ajaran tersebut teman-teman. Dan anak didik itu berkembang kemudian hari, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang arti penting pendidikan bagi anak-anak. Begitu penting ke pendidikan bagi anak-anak teman-teman? So pasti sangat penting sekali. Karena dengan pendidikan kita akan bisa mengembangkan potensi yang anak-anak miliki, seperti itu teman-teman. Mengembangkan potensi ini pastilah kita membutuhkan untuk seorang pendidik. Seorang pendidik ini misalnya guru, tetapi teman-teman, seorang pendidik bukan hanya dari guru ya teman-teman, orang tua, masyarakat, teman, dan lingkungan kita itu bisa menjadi seorang pendidik, seperti itu teman-teman. Pentingnya pendidikan untuk anak-anak itu sangat penting sekali, sehingga menimbulkan banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu menjadi fondasi masa depan anak. Maksud di sini fondasi atau dasar ya teman-teman. Contohnya saja kita misalkan dengan rumah. Jikalau rumah itu tidak ada fondasinya atau tidak ada dasarnya, maka rumah itu akan roboh teman-teman. Iya kan? Sama halnya dengan anak, apalagi anak ya teman-teman. Kalau tidak ada dasar, tidak ada fondasinya, maka masa depan kita jamin masa depan anak itu tidak akan baik, seperti itu teman-teman. Akan hancur. Karena lewat pendidikan, anak akan belajar mengolah kemampuan kognitif sekaligus sosialnya. Penting banget kan pendidikan. Selanjutnya kita manfaat yang kedua, yaitu membangun karakter anak.
Dengan pendidikan, kita akan mengetahui karakter anak-anak dan bisa membangunnya lebih baik, seperti itu teman-teman. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Setiap anak itu memiliki potensi atau karakternya masing-masing teman-teman, yang dapat dimaksimalkan melalui sarana pendidikan yang tepat. Jadi dengan pendidikan ini, anak-anak itu akan bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya ya teman-teman. Dengan pendidikan ini juga kita akan bisa mengetahui bakat kita, kelebihan kita, sehingga kita bisa mengembangkan bakat yang kita miliki, seperti itu teman-teman. Dan itu sangat berpeluang besar untuk hidup di masa depan menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu meningkatkan taraf hidup. Lewat pendidikan, anak akan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik ke depannya, seperti itu teman-teman. Dibanding saat ini. Mungkin saat ini kita tidak tahu tata cara berpakaian dengan rapi. Dengan pendidikan, masa depan kita mungkin akan lebih mengenal dengan tata cara berpakaian rapi, sehingga itu sudah meningkatkan taraf hidup. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kita tidak bisa menjadi bisa, seperti itu teman-teman. Dari yang kita tidak baik menjadi baik, seperti itu. Yang kelima, mengurangi angka kejahatan. So pasti ya teman-teman, dengan pendidikan ini, sudah survei nih dari Amerika Serikat, orang yang berpendidikan itu minim sekali berbuat kriminal dibanding orang yang tidak berpendidikan. Karena apa? Dengan pendidikan kita akan diajari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan teman-teman. Seperti itu. Untuk kesimpulannya semuanya penting sekali teman-teman. Pendidikan itu sangat penting. Dan kita diwajibkan untuk menghormati seorang pendidik ya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Senyum sapa dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.